Pernah kepikiran nggak sih, kira-kira 5 tahun lagi, pekerjaan apa ya yang bakal paling dibutuhin? Atau mungkin buat kamu yang sekarang lagi kerja, bertanya-tanya, karir gue enaknya dibawa kemana ya? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas peta pekerjaan masa depan Indonesia sampai tahun 2029. Dan ini bukan ramalan loh, tapi berdasarkan data resmi pemerintah. Yuk kita mulai. Ini dia pertanyaan utamanya, pertanyaan seharga $1 juta. Profesi apa sih yang bakal paling mendominasi di Indonesia tahun 2029 nanti? Jawabannya ini penting banget karena bisa jadi kompas buat nentuin arah karir kita semua, mulai dari sekarang. Oke, untuk bisa menjawab pertanyaan tadi, kita perlu mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya dulu. Soalnya ada kekuatan-kekuatan raksasa nih di belakang layar, kayak perubahan ekonomi dan kebijakan-kebijakan baru yang lagi ibaratnya ngegambar ulang peta dunia kerja di Indonesia. Laporan ini nunjukin ada 3 mesin utama yang jadi penggeraknya. Pertama, jelas, transformasi digital. Coba dibayangin, e-commerce sama ojek online aja udah ngubah total cara kita belanja dan bepergian kan? Kedua, ada transisi ekonomi hijau. Ini soal pekerjaan-pekerjaan baru yang muncul di bidang energi terbarukan atau daur ulang. Dan yang ketiga, pembangunan infrastruktur yang masif. Semua jalan tol, bendungan, dan proyek-proyek besar itu butuh orang banyak banget. Dan yang perlu kita ingat, ini semua bukan cuma wacana atau teori di atas kertas ya. 3 kekuatan ini benar-benar nyata. Setiap hari, mereka menciptakan jenis pekerjaan baru, menuntut skill yang beda, dan ngebuka pintu-pintu kesempatan yang mungkin 5 tahun lalu belum kepikiran sama sekali. Nah sekarang, kita coba follow the money. Logikanya kan, kalau mau tahu di mana pekerjaan masa depan itu ada, kita harus tahu dulu sektor ekonomi mana yang lagi tumbuh paling kencang atau paling moncer. Kalau kita lihat ekonomi Indonesia di tahun 2023 itu ibarat kue, nah ini dia pembagian potongannya. Sektor industri masih jadi yang paling gede, sekitar 20% dari total ekonomi kita. Terus disusul sama perdagangan, pertanian, dan konstruksi. Inilah pilar-pilar utama yang nopang ekonomi kita sekarang. Tapi coba deh lihat grafik yang ini. Ini cerita soal para bintang barunya. Lihat deh, sektor transportasi itu pertumbuhannya meroket, hampir 14%. Ini karena orang-orang udah mulai banyak bepergian lagi. Sektor jasa dan akomodasi kayak hotel dan restoran juga sama. Nah, disinilah pertumbuhan paling seru itu terjadi, dan di mana peluang-peluang baru bermunculan. Oke, dari sektor, sekarang kita masuk ke intinya, jenis pekerjaannya. Di sini lagi ada pergeseran yang gede banget yang misahin pekerjaan berdasarkan tingkat keahliannya. Jadi, siapa aja nih yang lagi naik daun? Dan siapa yang posisinya justru terancam? Slide ini nunjukin ada 2 jalur yang kontras banget. Di sebelah kiri, ini pekerjaan yang kebutuhannya lagi naik. Pekerjaan yang butuh mikir, butuh kreativitas, butuh interaksi sama manusia. Kayak manajer, profesional, atau sales. Nah, di kanan, ini yang harus waspada sama otomatisasi. Tugas-tugas yang sifatnya berulang, kayak operator mesin atau input data. Pesannya jelas banget kan? Kita harus terus tingkatkan keahlian. Oke, kita bakal bahas lebih spesifik lagi sekarang. Jabatan apa aja sih yang diprediksi bakal paling dicari di tahun 2029? Siap-siap ya, karena beberapa angka ini lumayan bikin kaget. Kita mulai dengan angka yang wow, 2,5 juta. Sebanyak itulah guru sekolah dasar yang dibutuhkan di tahun 2029. Ini bukan sekedar angka loh. Ini nunjukin betapa seriusnya negara kita mau membangun sumber daya manusia dari level paling dasar. Sebuah profesi yang fundamental banget. Lanjut, ada sang tulang punggung ekonomi kita, pemilik toko. Proyeksinya bakal ada 7,2 juta orang yang menjalani profesi ini. Gede banget kan? Angka ini jadi bukti betapa pentingnya peran UMKM dan para wirausahawan buat menggerakkan ekonomi kita sehari-hari. Dan ini dia juaranya kalau kita ngomongin soal siapa yang paling cepat menciptakan lapangan kerja baru. Pedagang makanan kaki lima. Diperkirakan profesi ini nambah hampir 192.000 pekerjaan baru setiap tahun. Ini bukti nyata kalau ekonomi informal kita itu nggak cuma kuat, tapi juga tumbuh subur seiring pulihnya pariwisata dan mobilitas kita semua. Nah, ingat kan tadi kita bahas soal mesin penggerak ketiga, yaitu infrastruktur. Ini dia dampaknya di lapangan. Pembangunan yang masif itu ternyata butuh lebih dari 131.000 buruh bangunan baru setiap tahunnya. Ini contoh sempurna gimana kebijakan di tingkat pusat bisa langsung menciptakan pekerjaan nyata di level masyarakat. Oke, kita udah lihat banyak banget data. Sekarang mungkin pertanyaan yang paling penting. Terus apa artinya semua ini buat saya, buat kamu? Gimana caranya kita nerjemahin semua angka dan tren ini jadi langkah nyata buat karir kita? Intinya tuh begini. Peta ini bukan cuma buat para pembuat kebijakan atau perusahaan besar. Peta ini buat kita semua. Buat kamu yang mungkin lagi milih jurusan kuliah, yang lagi cari kerja,
atau yang lagi mikir, kayaknya gue mau pindah haluan karir deh. Memahami tren hari ini adalah langkah nomor 1 untuk ngebangun masa depan karir yang kita mau. Jadi apa 3 hal simpel yang bisa kita lakukan sekarang? Pertama, asah terus kemampuan digital. Apapun pekerjaanmu, skill ini udah kayaknya wajib hukumnya. Kedua, coba deh lirik-lirik peluang di sektor jasa dan ekonomi hijau. Pertumbuhan paling pesat ada di sana. Dan yang ketiga, ini yang paling penting. Jangan pernah berhenti belajar. Dunia kerja bakal terus berubah, jadi kita juga harus siap buat terus belajar hal baru. Nah, sekarang petanya udah ada di depan mata kita. Kita udah lihat kekuatan apa yang membentuknya, area mana yang paling subur, dan tujuan mana yang paling menjanjikan. Sekarang, bolanya ada di tangan kamu. Setelah tahu semua ini, langkahmu selanjutnya mau kemana?